Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Salam sejahtera, selamat pagi dimanapun kita berada. Firman Tuhan mengawali hidup kita pada renungan hari ini yang diambil dari kitab 2 Tawarikh 18 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan." Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, cepat atau lambat, firman Tuhan harus dinyatakan dalam kebenaran yang sesungguhnya. Itulah yang disuarakan oleh Nabi Mika, hamba Tuhan, ketika dia berhadapan dengan Raja Ahab untuk memerangi Ramot Gilead. Ramot Gilead adalah daerah yang diberikan kepada Israel atau suku Gad, sebuah kota Lewi, dan salah satu dari 6 kota perlindungan di mana seseorang bila ia dengan tidak sengaja membunuh orang bisa melarikan diri untuk mencari perlindungan sebelum ia disidang. Nilai sejarah kota tersebut menyebabkan Raja Ahab dari Israel ingin menguasainya kembali dari Raja Aram. Untuk itu, ia meminta dukungan Raja Yosafat, yang kemudian mengingatkan Ahab untuk mencari nasihat Tuhan sebelum maju berperang. 400 nabi memberi jawab yang positif bagi kedua raja. Yosafat merasa bahwa pesan itu dibuat-buat. Oleh karenanya ia meminta seorang nabi Tuhan yang sejati untuk bernubuat. Mika bin Yimla dipanggil, dan sesuai dengan prediksi Raja Yosafat, dia menjadi satu-satunya yang bernubuat tentang kekalahan saat ia berdiri di hadapan raja-raja, petinggi-petinggi, dan para nabi lainnya. Meskipun demikian, dia menyatakan firman Tuhan dengan berani di hadapan semua orang ketika dia berkata dalam nats ini, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan." Kita harus selalu patuh dan setia kepada firman Tuhan. Karakter kita terungkap ketika dihadapkan dengan tekanan. Integritas Nabi Mika terlihat ketika ia berdiri di hadapan orang banyak, menyampaikan pesan yang berlawanan dengan nabi-nabi yang lain, sehingga membahayakan kehidupannya sendiri. Untuk itulah firman Tuhan mengingatkan kita hari ini untuk berpegang teguh pada suara firman Tuhan dan tidak berkompromi dalam segala hal dan situasi. Menyuarakan suara kebenaran dalam dunia yang tidak menentu, yang terkadang berubah-ubah. Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah dari dahulu sampai selama-lamanya. Setia kepada firman Tuhan adalah merupakan panggilan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Berpegang teguh pada firman Tuhan, sekalipun itu harus menentang orang banyak. Tentu itu tidak mudah. Tetapi bagaimana kita menyikapinya? Untuk itu kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, karena hanya itu yang memampukan kita berkata dalam kebenaran. Oleh karena itu, mintalah kekuatan Roh Kudus bekerja selalu dalam hidupmu, dalam doa, sehingga Tuhan memakai kita menjadi orang-orang yang berdampak karena keberanian. Menyuarakan kebenaran firman Tuhan
kapanpun dan dimanapun. Bahkan dalam situasi bagaimanapun sulitnya hidup ini, tetap suarakan firman Tuhan. Dalam 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tuhan memberkati kita. Amin.